Shalom, puji Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara dalam program ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberi kesempatan buat saya dapat berbagi dalam program ini. Tetapi sebelum lebih jauh kita menikmati firman Tuhan yang sedia saya sampaikan, saya mengajak pemirsa sekalian untuk dapat menikmati berkat lewat doa. Mari kita berdoa supaya kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang sedia saya sampaikan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan ini. Engkau izinkan baik hamba-Mu maupun pemirsa yang sedang menyaksikan program ini untuk menikmati suara firman Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus dan memohon kiranya belas kasihan Tuhan, kiranya tuntunan Tuhan di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus menguasai lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang hamba-Mu perdengarkan di kesempatan ini, biar kiranya bersumber dari Roh Kudus, bersumber dari Bapa. Di dalam nama Yesus, kuasailah lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar yang dapat hamba boleh sampaikan, semuanya bersumber daripada Tuhan. Hamba tanggalkan yang tidak dari Tuhan. Hamba tanggalkan semua yang tidak bersumber dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba minta silakan Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan di kesempatan ini, supaya setiap kami yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihibur, yang sakit boleh disembuhkan, yang bimbang boleh diteguhkan, bahkan yang sedang menghadapi sesuatu pergumulan, biar firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus. Hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum jauh saya menyampaikan firman ini, saya sampaikan tema khotbah pada kesempatan yang berbahagia ini menghadapi masa-masa yang sulit. Kita ketahui bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit di berbagai belahan dunia, di berbagai tempat, di berbagai situasi yang jadi terkadang sulit kita menghadapi masa yang kadang-kadang tidak bisa diterka, nggak bisa ditebak. Untuk itu saya mau mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya ayat yang pertama berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, ayat ini mengingatkan setiap kita, memang kita ada di saat-saat seperti ini, seperti kata firman Tuhan. Berarti kondisi kehidupan kita yang kita alami hari-hari ini, kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Oleh sebab itu, saya berikan judul khotbahku pada kesempatan ini berbicara tentang bagaimana menghadapi masa-masa sulit di hari-hari terakhir ini. Masa-masa sulit yang nggak pernah kita bayangkan, yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah terlintas dalam alam pikiran kita. Tiba-tiba itu muncul di dalam kehidupan kita, mau dan tidak mau kita harus hadapi. Suka dan tidak suka kita harus hadapi. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, sebagai orang-orang yang cinta kepada Tuhan, apa upaya kita, apa usaha kita agar supaya menghadapi masa-masa yang sulit kita dapat menemukan solusi, kita dapat menemukan jalan keluar yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Poin yang pertama sebagai catatan bagi kita, saya kutip di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92, Mazmur pasal yang ke-90, kitab Mazmur pasal yang ke-90
ayatnya yang ke-12 berkata seperti ini, firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi saya bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana menghadapi situasi yang kita sedang hadapi di hari-hari ini, yang kata firman Tuhan kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Kira-kira upaya apa, usaha apa, tindakan apa? Nah, saya buat catatan di poin yang pertama, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita harus memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan. Ada banyak orang menghadapi masa-masa sulit, ada banyak kesempatan yang diberikan, tetapi justru terabaikan. Justru terabaikan. Jadi di saat-saat yang sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Ada peluang di depan, kita berupaya untuk memaksimalkan. Ada peluang yang terjadi di dalam perjalanan sepanjang hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada peluang untuk kita ambil saat teduh, ada peluang untuk kita berdoa, ada peluang untuk kita menyembah Tuhan. Poin-poin ini menjadi catatan bagi kita supaya di dalam menghadapi masa yang sulit kita tidak kebingungan. Kita memaksimalkan peluang yang Tuhan berikan. Nah, poin yang kedua yang saya ambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini ayat favorit bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-6 di dalam pasal yang ke-14, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menghadapi masa-masa yang sulit, tidak ada jalan lain. Kita harus ambil jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu menghidupi kebenaran. Di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, Injil Matius pasal yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Pasal 23, ayatnya yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sekali lagi. Karena mereka mengajarkannya tetapi mereka tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ini catatan penting bagi kita di saat kita menghadapi masalah. Di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, kira-kira langkah-langkah kita. Langkah yang pertama, kita harus memaksimalkan peluang yang Tuhan berikan. Ada banyak orang menghadapi masalah, sebenarnya banyak peluang yang Tuhan berikan untuk keluar dari masalah, tapi dia tidak manfaatkan itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, supaya kita menjadi saksi, supaya kita menjadi contoh, supaya kita menjadi berkat. Karena kehidupan orang yang percaya tidak terlepas dari target hidupnya. Harus menjadi saksi, harus menjadi berkat, harus menjadi contoh. Karena untuk itulah kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita ada di tengah dunia ini untuk supaya apa? Supaya dunia ini menjadi terang. Kita harus menjadi terang. Di mana terjadi keketawaran di situasi di berbagai tempat, kita harus menjadi garam. Poin yang kedua,
langkah-langkah yang kita harus ambil di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Supaya di masa-masa yang sulit itu kita menjadi berkat, apa yang harus kita upayakan? Dalam firman Tuhan barusan saja saya baca di dalam pasal yang ke-23, ayat yang ketiga dalam Injil Matius. Yesus mengatakan apa yang diajarkan itu yang dilakukan. Kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, justru yang tidak dilakukan, yang tidak diajar kita lakukan. Yang diajarkan tidak dilakukan. Sekali lagi, kadang-kadang yang tidak diajarkan itu yang kita lakukan. Justru yang diajarkan tidak kita lakukan. Nah, di poin yang kedua ini, di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, poin yang kedua yang perlu kita ambil, yang perlu kita upayakan, yang perlu kita kerjakan adalah apa? Firman itu jadikan kehidupan kita. Firman itu bukan diisi di kepala. Firman itu diisi di dalam hati, karena kalau firman Tuhan sudah masuk di dalam hati, dalam perjalanan kehidupannya, dalam bersikap, dalam bertutur kata, pasti akan berbeda. Sekali lagi, saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi masa-masa yang sulit, sesulit apapun masalahmu, sesulit apapun persoalan hidupmu, ketika engkau jadikan firman itu hidup, engkau katakan, engkau renungkan, engkau lakukan, engkau pasti akan tampil sebagai pemenang. Ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, yang tidak mungkin akhirnya jadi mungkin, karena firman itu kita praktekkan, karena firman itu kita hidupi, karena firman itu kita renungkan. Yesus berkata, yang diajarkan saja yang kamu lakukan. Ada banyak orang mengajarkan tidak melakukan. Maka secara pribadi saya mempunyai sebuah pengertian, sebuah pandangan sebagai hamba Tuhan. Khotbahkanlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu khotbahkan. Sekali lagi, agar supaya situasi yang sulit seperti apapun, masalah yang sulit seperti apapun, kalau engkau mempraktikkan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan engkau. Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Saudara, saya berbagi sedikit dengan kehidupan saya buat pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Tanggal 28 Agustus yang lalu, tahun yang lalu, dalam perjalanan kehidupan saya mengalami stroke. Secara tidak pernah muncul, tidak pernah timbul di pikiran, tidak pernah terbayangkan kalau di saat itu saya sedang mempersiapkan diri untuk berangkat tugas ke Papua. Tiba-tiba saya kena stroke. Saya masih ingat tanggal 28 Agustus di tahun lalu, 2024. Karena saat itu istri saya sedang berulang tahun. Sebagai pengikut Kristus, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, dalam kehidupan yang tidak berdaya, setengahnya mati, sama sekali nggak bergerak. Puji Tuhan sekarang sudah bisa angkat tangan, saudara. Puji Tuhan sekarang komunikasinya sudah bagus. Yang lalu saya di atas kursi roda, tangan tidak bisa bergerak. Ini puji Tuhan, saya bisa angkat tangan ini karena anugerah Tuhan. Kurang lebih 7 hari saya di rumah sakit. Apa yang harus saya buat dalam kondisi kehidupan yang tidak berdaya? Ini suatu pengalaman yang saya alami dan saya mau berbagi dengan pendengar yang sedang mendengarkan, yang sedang menyaksikan program ini. Saya percaya Tuhan tidak permalukan. Saya ingat kata firman Tuhan ini. Pergunakanlah firman ini di dalam hatimu.
pergunakanlah, renungkan firman, renungkan. Saya mulai merenungkan, terus merenungkan. Rupanya baru saya tahu kehidupan orang yang kena stroke, masa kritisnya cukup lumayan lama. 7 hari saya masa kritis. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, berkat kasih sayang Tuhan, lewati 7 hari itu, saya bisa kembali ke rumah. Kembali ke rumah dalam keadaan yang masih memakai kursi roda. Seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi? Saya terus berdoa. Kebiasaan saya setiap pagi jam 5, jam 4 sudah baca firman. Untuk sementara terhenti. Saya pun sekarang menulis belum bisa, saudara. Ya, tapi tangan sudah bisa bergerak. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita belajar jadikan firman itu kehidupan kita. Kenapa firman itu harus kita jadikan kehidupan? Karena tanpa firman, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Dulu saya melayani rekan-rekan TNI cukup lama, 24 tahun. Saya berkecimpung di dunia militer, melayani, ikut Satgas. Saya ikut Satgas ke Papua sudah 3 kali, ikut Satgas ke Malaysia sudah 2 kali. Dan ada banyak hal yang saya pikir saya ini kuat. Saya pikir saya ini bisa. Tetapi sebuah hal yang tidak pernah saya duga, sebuah hal yang tidak pernah saya sangka, tiba-tiba saya mengalami stroke. Inilah yang harus kita hadapi. Sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, upaya kita apa? Usaha kita apa? Kita berseru, kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Makanya kalau firman itu hidup di dalam kehidupan kita, kita akan mengalami yang namanya yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, mari taruh di hatimu. Firman itu hidupi, katakan. Saya mulai berkata kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak permalukan. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan. Saya percaya Tuhan sanggup pulihkan. Bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi Tuhan tidak mustahil. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Saya imani. Inilah poin yang kedua. Jadikan firman itu hidup. Ya. Sekali lagi, banyak orang mengajarkan firman tapi tidak melakukannya. Tetapi di kesempatan ini, saya mau menekankan setiap kita yang sedang ada dalam program ini, yang sedang menyaksikan program ini, siapapun dimanapun saudara berada, renungkan kata kalimatku ini. Jadikan firman itu hidupmu. Sekali lagi, jadikan firman itu hidupmu. Hidupmu itu harus berupaya, firman itu dipraktek. Firman itu harus dilakukan. Firman itu harus direnungkan. Firman itu harus diucapkan. Firman Tuhan itu harus dikatakan. Diimani. Dan saya percaya berjalannya proses waktu, saya lepas dari kursi roda. Tuhan kasih kesempatan saya mulai jalan. Puji Tuhan hari-hari ini saya sudah kadang sampai 200 langkah, 2000 langkah, 1500 langkah pagi, 1500 langkah sore. Sudah mulai ya kurang lebih sekilo lah. Poin yang ketiga, bagaimana menghadapi masa-masa yang sulit? Karena pada prinsipnya semua kita tidak mau menghadapi kesulitan. Tapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kesulitan itu pasti satu ketika akan menghampiri kehidupan kita. Satu ketika akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, poin yang ketiga, saya kutip di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga.
ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kalimat yang begitu menonjol yang dapat kita jadikan sebuah catatan dan menjadikan sebuah poin di dalam catatan kita di kesempatan ini. Poin yang ketiga, kita harus memiliki pendirian atau prinsip. Ada banyak orang yang tidak berjalan dalam kehidupannya, tidak punya prinsip menjalani hidup. Dia tidak punya prinsip. Sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, apalagi kita sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Paulus ajarkan kepada satu pribadi yang bernama Timotius, walaupun dia masih sangat muda, tapi justru karena dia memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupannya, dia dapat menjadi berkat. Bukankah salah satu target perjalanan kehidupan saya dan saudara, dimanapun kita ada, dimanapun kita sedang berkarya, sedang menjalankan tugas, dimanapun sedang kita menjalankan usaha, prinsip ini kita harus jalani dalam kehidupan kita. Salah satu kunci seorang Timotius, dia akhirnya mampu hidupnya menjadi berkat, mampu hidupnya menjadi contoh, menjadi saksi sekalipun usia masih terlalu muda. Karena dia memiliki cara yang beda. Dalam bagian yang lain, nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Orang kalau tidak mempunyai prinsip, dia akan menjadi sama. Nah, di tengah situasi yang kita hadapi, di tengah kondisi yang tidak kita inginkan, apa yang harus kita upayakan untuk kita mampu menjadi berkat? Karena kehidupan ini satu poin penting yang jadi catatan buat kita. Dari dia, oleh dia, kepada dia, hanya untuk dia. Bagaimana kehidupan kita ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya prinsip dalam melayani, mengiring Tuhan, kita akan mudah terseret dengan situasi yang menggoda hidup kita, situasi yang menekan hidup kita. Makanya salah satu surat yang dikirim oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 10 ini, dia berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Cara-cara kita hidup sebagai orang percaya berbeda. Sesuai dengan nasihatnya di dalam pasal yang ke-12 ayat yang kedua dalam kitab Roma. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang terkadang membingungkan, jangan lupa sebagai anak Tuhan kita harus punya cara yang berbeda, punya prinsip yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Tentunya berdasarkan pandangan firman. Bukan berdasarkan akal dan pikiran, bukan berdasarkan perasaan, berlandaskan firman. Firman itu adalah kekuatan, firman itu adalah fondasi. Jadi poin yang ketiga, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, jangan lupa kita harus memiliki pendirian dalam hidup ini. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan yang kita sembah mungkin tidak mau menolong kita, tetapi dia punya prinsip. Dia tidak mudah tertekan, terbawa dengan situasi. Mungkin ada di antara saudara yang sedang ada dalam program ini, sedang mengalami tekanan, sedang mengalami sesuatu yang sulit. Ya seakan-akan udahlah, kita menyerah bukan dengan Tuhan, tapi menyerah dengan keadaan. Janganlah memiliki prinsip yang seperti itu.
Kan akhirnya prinsip-prinsip yang seperti itu hanya akan melahirkan kekecewaan, hanya akan mendatangkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak harapkan. Orang yang berprinsip yang berdasarkan firman, Tuhan tidak permalukan, Tuhan tidak kecewakan, Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak permalukan. Sadrak, Mesak, Abednego berdasarkan ada Tuhan, dia punya prinsip, saya tidak mau menjema dewa yang Tuhan dirikan itu. Dia punya prinsip. Hari-hari ini ada banyak tekanan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan hidup, tapi kita punya prinsip. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang membela Daniel, Tuhan yang membela Daud di hadapan Goliat, Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia pasti tidak akan pernah mempermalukan hidup. Dia pasti tidak akan membiarkan dirimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari taruh prinsip ini di dalam kehidupanmu. Jangan engkau memiliki prinsip yang berdasarkan terlahir dari perasaanmu, terlahir dari kemampuan berpikirmu, yang memiliki nilai keterbatasan. Bawalah hidupmu berprinsip berdasarkan firman. Firman itu mampu mengantarkan engkau menembus hal-hal yang sulit ditembus. Firman itu mampu membawa kau mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak terbayangkan sebelumnya, tidak terkonsep sebelumnya. Karena Tuhan tidak mempermalukan orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat Elisa. Elisa adalah salah satu pribadi yang punya prinsip dalam kehidupannya. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Banyak orang yang tidak punya prinsip, justru karena dia tidak punya prinsip, prinsipnya hanya berdasarkan kedagingannya, berdasarkan perasaannya, dia tidak mampu menjadi berkat. Dia tidak mampu menjadi contoh, dia tidak mampu menjadi saksi. Harusnya dia hadir di tempat itu, dia ada di situ supaya apa? Orang bisa mengenal Kristus, orang bisa melihat Kristus, orang bisa mengalami Kristus. Karena dia tidak mempunyai prinsip sehingga terlalu mudah terbawa arus, terlalu mudah terprovokasi dengan hal-hal yang bersifat sementara. Poin yang ketiga ini menjadi catatan penting buat kita. Karena tanpa Tuhan, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Berprinsiplah seperti prinsip-prinsip yang dimiliki orang-orang yang percaya. Salah satunya contoh adalah Yusuf. Yusuf berprinsip bahwa Tuhan ada dimanapun dia berada. Makanya istrinya Potifar berkata, tidak ada lagi orang yang melihat kita. Tapi dia berprinsip Tuhan itu matanya tetap ada di mana-mana. Inilah orang punya prinsip. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Ayat yang ke-12 berkata, walaupun dari ke hari ke hari, seorang istri Potifar berupaya untuk merayu, untuk membujuk, untuk menggoda. Tetapi orang yang punya prinsip tidak mudah digoda. Tetapi orang yang punya prinsip tidak mudah dirayu. Tetapi orang yang punya prinsip tidak mudah terbawa, tidak mudah tergilas, tidak mudah terhanyut oleh keadaan-keadaan di sekitar yang mendatangkan keuntungan-keuntungan sesaat, yang mendatangkan kenikmatan-kenikmatan sesaat, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi saudara, dan bagi lingkungannya. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Memang hari-hari ini kita menghadapi sepertinya maju kena, mundur kena. Memang hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sulit dimengerti, sulit diterima. Tapi percayalah, Tuhan yang kau sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan jawaban bagi pergumulan seberat apapun, yang sanggup memberikan solusi seperti apapun sulitnya, seperti apapun beratnya. Tuhan yang kau sembah, yang kau panggil di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab, yang memiliki prinsip.
Firman Tuhan berkata di dalam Yosua pasal yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan buat kita sekalian. Yosua 21 ayat 45 berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya Tuhan penuhi. Semuanya Tuhan penuhi. Saudara, jangan menyerah dengan situasimu. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Jangan menyerah dengan persoalanmu. Jangan menyerah dengan kebutuhan-kebutuhan yang sedang mendesak. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Pasti dia tolong. Firman Tuhan sangat jelas. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dia penuhi. Dia pasti penuhi kebutuhanmu. Dia pasti penuhi segala sesuatu yang engkau sedang gumuli. Asal engkau mendasari kehidupanmu berprinsip pada kebenaran firman Tuhan. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ini menjadi catatan penting bagi kita. Agar jangan seperti orang dunia, mudah terbawa arus. Di putih ikut putih, di hitam ikut hitam, di merah pun jadi merah. Mari kita berpadan kepada kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Poin yang keempat, apa yang harus kita lakukan di saat-saat kita menghadapi masa-masa yang sulit? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berkata seperti ini. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 14 dan 15. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Poin yang keempat, yang harus kita lupakan, yang harus kita lakukan di saat-saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita harus melupakan masa lalu. Ada banyak orang menghadapi masa sulit yang dia ingat masa lalu. Oh, mungkin sudah takdirkah saya punya masalah. Oh, mungkin ini sudah takdir. Hidup saya harus susah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ditakdirkan untuk menang. Kita ditakdirkan untuk sembuh. Kita ditakdirkan untuk pulih. Kita ditakdirkan untuk memperoleh hal-hal yang luar biasa. Karena itu janji Tuhan. Jangan ingat masa lalumu. Ada banyak orang masih pusing. Sudah dengan kehidupannya di saat dia menghadapi masa-masa yang sulit. Sudah sangat sulit hidup ini yang dia ingat masa lalunya. Apa yang dikatakan Daud? Supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Supaya aku tidak tertekan. Supaya aku tidak tersiksa. Lebih baik yang kuingat adalah firman. Dalam hatiku kusimpan janjimu. Supaya aku tidak berdosa, kuingat firman. Saudara, mari di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan berjanji di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 91. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Mazmur pasal 91. Mereka akan menatang engkau. Saya baca langsung pada ayat yang ke-14-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Percayalah, pembelaan Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Percayalah, pertolongan Tuhan itu pasti, bukan sesuatu yang tidak nyata. Janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan, jangan putus asa, jangan stres, jangan bermasa bodoh. Datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Seperti ungkapan dalam kitab Mazmur, dia berkata, orang yang berseru kepadaku akan kujawab. Orang yang datang kepadaku akan kudengarkan permohonannya. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak pernah kau pahami. Terkadang ada hal-hal yang sulit kita mengerti. Seperti apa solusinya? Seperti apa jalan keluarnya? Seperti apa jadinya? Percayalah, pembelaan Tuhan itu pasti. Percayalah, firman Tuhan itu nggak pernah berdusta. Percayalah bahwa janji Tuhan dia dan amin. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lupakan masa lalu kita. Mengingat-ingat masa lalu hanya membuang-buang energi. Mengingat-ingat masa lalu. Mungkin di hari-hari yang lalu kau pernah gagal. Di hari-hari yang lalu pernah kau ketipu. Di hari-hari yang lalu pernah kau dibohongi. Pernah kau didustai. Tidak apa-apa, itu sudah hari yang berlalu. Kita mari tatap hari depan yang penuh harapan. Apa persoalanmu sekarang? Poin yang terakhir. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-11. Ayatnya yang keempat berkata seperti ini. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Poin yang terakhir, di saat-saat kita sedang menghadapi masa sulit, jangan fokus dengan harta. Ya, banyak orang sudah susah masih harta yang justru harta itu jadi fasilitas kita, jadi sarana, bukan mempersulit kita. Ini yang harus kita renungkan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan. Saya mau mengajak saudara pendengar yang sedang ada di dalam program ini. Apa persoalanmu sekarang? Apa masalahmu yang sedang engkau gumuli? Yang engkau sedang, ya mungkin engkau mulai putus asa. Kenapa harus begini? Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada maksudnya. Kenapa Tuhan izinkan masalah? Tuhan mau menyatakan semuanya kebaikannya. Kenapa Tuhan izinkan semuanya ada masalah? Tuhan semuanya mau menguji kemurnian hatimu. Apakah engkau serius? Apakah engkau sungguh-sungguh? Mari, pendengar, pemirsa yang diberkati Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya yakin kalau saya engkau Tuhan tolong. Kalau saya Tuhan menyatakan mujizatnya. Kalau saya Tuhan nyatakan belas kasihannya. Pertolongannya, saya percaya saudara pun akan mengalami itu. Mungkin saudara dimanapun engkau berada, taruh tangan di dadamu. Taruh tangan di dadamu. Dengan hati, dengan sikap yang sungguh-sungguh. Percayalah Tuhan sanggup menolong hidupmu. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu terbatas menerangkan firman ini. Hamba-Mu terbatas menjelaskannya. Tapi hamba berdoa biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih tajam lagi. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi. Sampai masuk ke dasar hati kami yang paling dalam. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Yang menjadi contoh, yang menjadi berkat. Sekalipun kami sedang menghadapi berbagai bentuk kesulitan hidup. Sekalipun kami sedang menghadapi berbagai bentuk penyakit yang sedang memproses kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa dimanapun berada,
dimanapun pemirsa ini berada, Roh Kudus melawat satu persatu. Izinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, izinkan mujizat terjadi. Izinkan kesembuhan terjadi. Seperti engkau nyatakan pada hambamu. Hari ini hambamu boleh melayani. Hari ini hamba boleh menyampaikan firman. Itu semua karena kuasamu. Itu semua karena kasihmu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan terjadi. Kuasa pemulihan terjadi. Kuasa kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu. Apapun masalahmu. Percayalah, kuasa Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Yesus pulih, di dalam nama Yesus jalan keluar terjadi, di dalam nama Yesus kemenangan, kekuatan, bahkan penghiburan dari Tuhan. Hamba berdoa terjadi. Hamba pulangkan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, hanya bagimu Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.